Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada sesi kuliah online yang disampaikan secara asinkronus melalui video tutorial. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang konstruksi rangka batang yang kemarin kita sudah selesaikan menggunakan metode join, kemudian metode Ritter. Di sesi yang ketiga, kita akan menyelesaikan dengan metode Cremona. Kemudian langkah-langkah penyelesaian dengan metode Cremona yang harus teman-teman perhatikan. Ini yang pertama, kita harus menggambar gaya batang dengan skala yang teliti. Jadi dengan skala yang teliti bisa menggunakan milimeter blok, sehingga di situ betul-betul tertata baik secara senti maupun milimeter. Gitu. Kemudian yang kedua, pada setiap titik buhul maksimal 2 gaya yang belum diketahui. Jadi nanti proses pengerjaannya dari join 1 ke join yang kedua atau titik buhul itu cari 2 gaya yang belum diketahui. Kemudian yang ketiga, gaya yang meninggalkan titik buhul adalah batang tarik, dan sebaliknya gaya yang menuju titik buhul adalah batang tekan. Ini menjadi kesepakatan. Selanjutnya kita akan menggambar ya. Menggambar, setiap gambar pada titik buhul adalah gambaran yang tertutup atau lukisan yang tertutup. Jadi membentuk poligon-poligon yang kembali kepada titik awal penggambaran kita. Jadi dilakukan siklus dalam satu titik buhul itu akan berawal dan berakhir di situ. Kemudian di sesi yang terakhir, ini arah putaran dari lukisan atau gambar kita, itu dapat searah atau berlawanan dengan jarum jam, yang jelas harus konsisten. Kalau di awal itu searah, maka harus searah terus, kemudian kalau berlawanan, ya harus berlawanan. Sehingga dari situ didapatkan hasil yang konsisten. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba masuk kepada salah satu soal yang akan kita gunakan sebagai sesi latihan di sesi ini, yaitu kuda-kuda ya, kuda-kuda dengan tumpuan sendi dan juga tumpuan roll. Nah, bentuk soal ini juga kita gunakan dalam latihan dengan menggunakan metode join maupun juga metode Ritter. Nah, selanjutnya akan kita gambarkan menggunakan metode Cremona. Nah, pada soal ini kita melihat ada truss ya, truss yang sudah kita berikan kode di join A, kemudian join B, C, D, E, sampai F, G, dan juga H. Kita berikan kode dari batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, batang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai kepada batang 13. Nah, truss ini menerima beban titik ya yang terpusat di titik A ini di join A ini sebesar P1 50 kg. Selanjutnya di F, G, H ini menerima masing-masing P2 100 kg, P3 100 kg, P4-nya juga 100 kg. Nah, di ujung titik B ini dia juga menerima beban titik sebesar P5 sama dengan 50 kg. Jadi secara filosofi begini, kalau yang bagian pinggir itu hanya separuh dari batang 5 sehingga hanya 50. Kalau di titik F ini atau yang tengah itu separuh dari batang 5 dan separuh dari batang 6 sehingga 2 kalinya yaitu 100. Langkah yang pertama yang harus kita laksanakan adalah menghitung reaksi dari tumpuan yang ada, yaitu tumpuannya di titik A dan juga di titik B. Karena sistem truss ini simetris, baik bentuk maupun juga beban-beban yang bekerja, sehingga kita bisa menggunakan pendekatan yang mungkin lebih simpel ya, lebih simpel dengan menggunakan sigma V sama dengan 0. Kalau idealnya kita hitung sigma momen di titik A sama dengan 0, kemudian sigma momen di titik B sama dengan 0, sehingga menghasilkan VA dan VB. Maka karena ini pembelajarannya sudah di posisi yang ketiga, kita reduksi, sehingga sigma V sama dengan 0 untuk pembuktiannya. Jadi antara VA dan juga VB ini harus sama dengan P1 plus P2 plus P3 plus P4 dan juga plus P5.
Kita jumlahkan VA plus VB sama dengan P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5. Sehingga VA dan VB ini kalau kita masukkan angkanya ada 50, 100, 100, 100, dan juga 50. Kita jumlahkan, kita mendapatkan angka 400 kg. Nah, 400 kg ini terdistribusi ya di dua titik ya, yaitu titik A dan juga titik B. Oleh karena bentuk dan ukurannya itu adalah simetris dari sebelah kiri dan sebelah kanan dan juga pembebanannya juga simetris, maka kita bisa melihat bahwa VA-nya sama dengan 400 per 2, VB-nya sama dengan 400 per 2, sehingga kita dapatkan masing-masing itu adalah 200 kg untuk VA dan juga 200 kg untuk VB. Nah, di sini yang perlu kita ketahui teman-teman, bahwa proses untuk Cremona ini kita menggunakan skala jarak ya, skala jaraknya di milimeter bloknya nanti silakan dilakukan dengan milimeter blok, yaitu 1/100, kemudian skala gayanya 1 cm itu juga sama dengan 100 kg. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan penyelesaian dari langkah yang pertama, yaitu menghitung reaksi tumpuan. Kemudian langkah yang kedua, kita akan mendata dulu daftar konstruksi gaya batangnya. Jadi, dengan soal ini, kawan-kawan, kita sudah punya join yang kita tetapkan, kemudian nomor rangka yang sudah kita tetapkan, maka kita akan melakukan pendataan di masing-masing titik buhul terhadap jumlah gaya, karena persyaratan yang ada di metode Cremona itu dalam satu titik buhul itu maksimal 2 batang yang belum diketahui gayanya. Sehingga di titik buhul A ini, di titik buhul A, kita dapati ada VA ya, VA sudah ada nilainya, kemudian P1 sudah ada nilainya, kemudian ada batang kelima dan juga batang ke-1 yang belum diketahui nilainya, sehingga kita tuliskan VA dikurangi dengan P1 dikurangi dengan batang 5 sampai kepada batang 1 ini kalau kita lihat, itu batang 5 dan batang 1 itu belum memiliki nilai, sehingga kita mudahkan yang sudah ada nilainya kita blok ya, kita beri kurung, ini sudah ada nilainya, yang belum ada di luar. Kemudian kita berlanjut dari titik A masuk ke titik C. Titik C itu dari perhitungan yang awal ya, di titik buhul A, maka batang nomor 1 itu sudah ada nilainya. Yang belum ada adalah 9 dan juga 2. Ini untuk titik buhul yang C. Berlanjut kepada titik buhul yang F, posisinya di sini, yang sudah kita ketahui ada batang yang ke-9 dari perhitungan titik buhul di C tadi, kemudian batang yang kelima, kemudian ada P2. Nah, yang belum kita ketahui adalah 6 dan 10, sehingga kita tuliskan seperti ini. 6 dan 10 tidak kita kurung. Berlanjut kepada titik buhul G, kawan-kawan bisa melihat di sini, yang merupakan hasil perhitungan dari titik buhul sebelumnya, F adalah batang yang ke-6. Sehingga di sini ada nilainya. Kita tuliskan tebal dan kita kurung tadi. Kemudian P3 dari beban luar ini sudah ada nilainya. Yang belum ada nilainya adalah 7 dan 11. Sehingga dari batang yang belum ada nilainya itu sudah masuk ke persyaratan, yaitu 2 batang yang belum diketahui. Berlanjut dari titik buhul G masuk ke titik buhul D, ini juga sama. Kita lihat 2, 10, 11 ini ya. Dari perhitungan sebelumnya 2, 10, dan 11 itu sudah diketahui. Yang belum adalah 12 dan 13. Sehingga yang sudah kita ketahui kita kurung dan kita bold, yang 12 dan 3 ini berada di luar, belum diketahui. Di titik buhul selanjutnya itu ada di titik E. Ya, di titik E. Yang sudah diketahui itu adalah batang yang ketiga, ya, batang yang ketiga, kemudian batang yang ini ya, batang yang ketiga, kemudian di 13. Nah, ini nanti kita akan cari 13 dan juga yang keempat ini. Ini sudah kita dapatkan di sini. Nah, selanjutnya di titik buhul yang H, ini H. H ini kita berawal dari 13, 12, ini sudah ada, 7 sudah ada, P4 sudah ada, yang belum ada adalah 8. Ya. Yang belum ada adalah 8. Nah, setelah itu dari H kita ke titik yang B. Nah, B itu sudah ada, batang 4 sudah dapat, kemudian batang 8 sudah dapat,
kemudian P5, kemudian VB. Nah, ini siklus yang akan kita selesaikan berdasarkan daftar konstruksi gaya batang yang ada. Selanjutnya kita akan melakukan penggambaran. Jadi penggambaran gaya batang yang ada, kita akan memulai dari titik bool yang A. Yang A itu ada gaya VA sebesar 200, kemudian P1 50, kemudian ada batang 1 dan juga batang yang kelima. Nah, antara batang 1 dan batang 5 ini sudutnya di dalam soal 30 derajat ya, 30 derajat. Sehingga C ini karena dia tegak lurus ya 90. Dan di titik bool F ini antara 5 dan 9 sehingga tinggal sisanya karena totalnya 180, sudah ada 90 tambah 30 menjadi 120, maka tinggal 60, yang sini adalah 60 derajat. Nah, ini akan kita gambarkan dengan jarak skala ya, skala jarak 1 yaitu dibanding dengan 100 ya. Kemudian skala gayanya itu 1 dibanding dengan 30 100 kg ya, 100 kg. Untuk titik bool A, kita bisa simplifikasi dari gambar keseluruhan kuda-kuda yang ada tadi menjadi bagian pokok saja yang akan kita lakukan analisis. Di sini ada VA ya, ada VA sebesar 200 ya. Dimulai dari ini ada VA, jadi nanti putarannya adalah searah dengan jarum jam. Setelah VA mutar, kemudian ada P1, kemudian mutar lagi searah jarum jam, ada P5 dan juga P1. Dalam penggambarannya, diawali dari VA ini, nanti akan membentuk suatu poligon yang ketika kita sudah selesai penggambaran pada batang 1, harus kembali kepada titik awal tadi, yaitu awal VA. Sekarang akan kita plot di sini. Ya, akan kita plot. Yang pertama, ini ada VA ya, VA ke atas ya, sebesar 200 kg. Kalau skalanya, skala gaya itu 1 adalah 100 kg, maka kalau 200 ya nanti dibuat secara skalatis kan gitu. Ini juga proses penggambarannya kita gunakan belum menggunakan milimeter blok. Nah, kemudian yang kedua, yang merah ini adalah VA 200. Nah, kemudian yang kedua itu ada P1 yaitu 50 kg. Maka dia arahnya ke bawah ya, 50 kg sesuaikan dengan skala. Nah, setelah 50 kg dari P1 ini, kita mutar searah jarum jam, ketemu batang yang kelima. Nah, ini batang yang kelima, cara gambarnya di sini. Batang yang kelima, ya, dia miring dengan kemiringan, di sini sudutnya 30, di sini sudutnya 60. Nah, sedangkan di sini, nanti harus membentuk sudut 90. Sehingga ini batang yang kelima, dengan sudut di pangkalnya adalah 60, kita tarik ke sana. Ya, kita tarik. Kemudian dari situ kita ketemu dengan batang yang pertama. Batang pertama ini ya harus berakhir di titik awal mula kita menggambar, yaitu titik VA di sini. Nah, sehingga kalau ini sudah menggunakan skala yang tepat, misalkan menggunakan bantuan milimeter blok, wah gitu, nanti kawan-kawan bisa melakukan pengukuran, ya, pengukuran. Dari batang 1 dan juga batang 5, semisal batang 5, ini kalau kita ukur ya, kita kurang lebih kan 3 cm kan gitu. 3 cm ya kalikan dengan skalanya, ya sama dengan 300. Kemudian batang yang ke-1, ya, batang ke-1 itu batangnya kita dapatkan 2,6 cm, ya kita kalikan skalanya menjadi 260. Nah, batang yang mendekat dengan titik bool, ya, titik boolnya kan ada di sini kan, ya, mendekat dengan titik bool itu batangnya tekan, kemudian titik boolnya di sini, batang yang menjauh, ya, ini 1 ke sana, itu batangnya tarik, sehingga kita berikan tanda ini -5 dan ini +1. Dari hasil perhitungan kita yang pertama, pada titik bool A, kita dapatkan batang 5 tekan, yaitu 300 kg, kemudian batang 1 itu dia tertarik ya, yaitu 260 kg. Sehingga di sini kita berikan warna kuning ini sebagai pembantu kita yang sudah kita selesaikan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada titik bool C. Titik bool C ini batang yang pertama itu sudah kita dapatkan ya. Dari sini sudah kita dapatkan, kemudian yang belum ada nilainya adalah batang 9 dan juga batang 2. Maka kita sesuaikan, ini yang dalam kurung sudah ada. Kemudian kita berlanjut kepada titik bool yang C.
ya, titik bool yang C itu ada batang 1 yang sudah diketahui dari perhitungan sebelumnya di sini. Kemudian ada batang ke-9 ya, 9 di sini. Kemudian ada batang 2. Maka kita lakukan penggambaran. Nah, penggambarannya di sini sudah ada batang 1 yang kita dapatkan, maka arahnya ke sini ya, ada batang 1. Kemudian putaran searah dengan jarum jam itu memutar seperti ini. Kita ketemu batang 9. Batang 9 ini tidak ada gaya yang bekerja di titik bool C sehingga nilainya adalah 0 ya, di titik ini tetap. Kemudian ada batang yang kedua. Batang yang kedua ini harus kembali ke titik poligon awal ya. Titik poligon awal kita dalam penggambaran sehingga ke kiri ya, kembali ke titik semula. Nah, sehingga kita dapatkan batang 1 itu nilainya sama dengan batang 2. Posisinya titik boolnya di sini, titik C-nya di sini, kemudian batang 2 itu menjauhi titik bool yang bekerja. Sehingga batang 2 kita tetapkan sebagai batang tarik karena menjauhi titik bool yang ada. Dan itu nilainya sama 2,6 cm kalau kita ukur dengan milimeter blok dikalikan dengan 100 sebagai skalanya yaitu 260 kg. Dari perhitungan sebelumnya, kita di titik bool yang C, kita dapatkan batang 2, itu tarik ya, 2,6 cm kali 100, sama dengan 260 kg. Kemudian batang yang ke-9 nilainya adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada titik bool yang F ya, titik bool F. Titik bool F ini ada batang 9, ya, sudah diketahui. Kemudian batang yang kelima, kemudian ada P2 ada batang yang 6 ada di sini dan juga ada batang 10. Jadi ada 2 batang yang belum diketahui. Kita masuk kepada titik bool yang F, di mana titik bool F ini ada batang 9, batang 5, kemudian P2, dan 6 dan 10. Yang 6, 10 itu belum diketahui. Nah, dari gambar yang sudah kita lakukan penggambaran di titik bool sebelumnya, ini kita dapatkan yang ada nilainya adalah batang 5. Nah, kemudian ini jadi acuan kita. Acuan kita di sini. Ini ada batang 5 jalan ke sana ya. Yang mengikuti batang 5 sampai akhir. Kemudian putaran pemilihannya searah dengan jarum jam ketemu P2. Nah, P2 besarnya adalah 100 kg. Ya, 100 kg. Ini P2. Ini P2 turun 100 kg sesuaikan dengan skalanya, baik skala jarak maupun skala gaya. Nah, dari situ kemudian ada ketemu dengan batang yang ke-6. Jadi putarannya kan seperti ini. Nah, ini ketemu batang yang ke-6. Nah, inilah batang yang ke-6. Ya, batang yang ke-6. Bagaimana cara penggambarannya? Nah, sesuaikan dengan sudut yang berlaku di situ. Jadi batang ke-6 itu terhadap batang yang vertikal, dia mempunyai ukuran sudut, maka kita sesuaikan di sini. Nah, ambil itu. Nah, kita tarik, ya, kita tarik, kemudian di sini nanti setelah batang 6 akan ketemu dengan batang 10 yang menutup kembali kepada titik permulaan awal. Sehingga sudah bisa kita dapatkan nilai yang ada di batang 6 ini. Kalau kita menggunakan milimeter blok nanti bisa kita lihat. Ya, nilainya 2 cm kali 100, yaitu 200 kg. Ini menjadi batang yang tertekan karena posisinya titik awalnya di sini dia mendekat ya, mendekat sehingga dia tertekan. Kemudian batang yang 10 ini juga batang yang tertekan. Titiknya di awal di sini, titik joinnya. Nah, kemudian kita melihat di sini. Nah, ini juga tertekan. Sehingga kita dapatkan batang 6 200, batang 10-nya juga 200. Dari perhitungan kita di titik bool A, C, dan juga F ini kita sudah punya ya data-data yang kita dapatkan. Selanjutnya perhitungan akan kita lanjutkan kepada titik bool yang G, di mana G posisinya ada di sini. Ini ada batang 6, kemudian ada P3, kemudian ada batang 7, dan juga ada batang yang ke-11. Nah, ini ada batang 7 dan juga batang ke-11 yang belum diketahui. Pada titik bool G ini, kita mendapati bahwa data untuk batang 6 itu sudah ada, kemudian P3, ini gayanya juga sudah ada batang 7 dan juga ada batang 11. Nah, ini yang akan kita cari.
Nah, proses penggambarannya dari data yang sudah kita dapatkan atau penggambaran yang sudah ada, itu kita bisa mendapati, kita mulai dari sini. Ini ada batang 6 ya, batang 6 itu kita gambarkan, ada batang 6, terus kemudian dari batang 6 kita bergerak searah jarum jam ketemu P3. Nah, maka turun ya, turun sebesar 100 kg sesuaikan dengan skala yang ada. Nah, setelah itu ada batang 7, ini batang 7 dia bergerak ya, bergerak sini, batang 7, ya sesuaikan dengan ukuran sudutnya. Setelah batang 7, maka kita akan mendapati ada batang yang ke-11. Nah, 11 ini posisinya harus menutup kembali kepada titik awal di mana poligon berawal. Jadi posisinya turun ke sini, turun menutup kembali. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan nilai dari batang 7 dan juga batang yang 11. Nah, nilai batang 7 karena posisi kita di titik G ini adalah di sini ya, dia mendekat ya, mendekat sehingga dia menjadi batang yang tekan atau kita beri simbol minus. Kemudian yang 11, nah ini 11 ini juga. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan batang 7 dan juga batang 11. Dari perhitungan sebelumnya, kita sudah mendapatkan perhitungan pada titik buhul G, itu ada batang 7 dan juga batang 11. Batang 7-nya dia tekan, dapat nilai 2 cm kali skala 200 kg. Kemudian batang 11-nya itu kita dapatkan ada 1 cm kalikan skalanya dapat 100 kg, dia sebagai batang tarik. Nah, selanjutnya ini kawan-kawan, ini perlu kita ketahui setelah G ini, ya kita urutkan dari sini ya, G, kemudian ke titik yang D atau titik buhul D. Ini ada batang 2, 10, 11 yang sudah diketahui di sini. 2, 10, 11. Selanjutnya ada 12 dan 3 yang akan kita cari. Dari perhitungan titik buhul atau JD ini, kita sudah mendapatkan batang 12 dan juga batang 3, di mana batang 12 itu dia tekan, kemudian batang dianya dia tertarik. Kalau disesuaikan dengan hasil dari pengukuran nilai jarak dan skalanya, didapatkan batang 12 nilainya 100, batang 3 260. Dari titik buhul D akan kita lanjutkan ke titik buhul yang E. Ya, E itu posisinya di sini. Berarti ada batang 3, ini ada batang 13, nah, kemudian ada batang yang keempat. Jadi kedua-duanya ini batang 3, 13, dan juga batang yang keempat. Ini akan kita simulasikan dalam penggambaran dan kita hitung berapa nilainya. Kita mulai pada titik buhul E, ada batang 3 ini ya, batang 3, kemudian batang 13, dan batang 4. Dari penggambaran yang ada di hasil penggambaran sebelumnya, ini teman-teman bisa melihat batang 3 itu posisinya di sini. Ini ada batang 3. Nah, ini yang sudah kita ketahui. Kemudian batang 13, karena di titik E ini tidak ada gaya secara eksternal, maka nilainya adalah 0. Jadi penggambarannya dari sini kita mulai, ada batang 3, nah kemudian ketemu 13, nilainya 0, kemudian hanya kita simpulkan titik di sini saja, kemudian ketemu batang yang keempat, ya, batang yang keempat, posisinya ke sana. Ya. Jadi posisinya ke kanan, kembali kepada titik awal. Sehingga dari sini, batang 13 sudah kita dapatkan nilainya 0, kemudian batang yang keempat, ya, batang keempat itu batang tarik, nilainya 2,6, kalikan skala dapat 260 kg. Ya, jadi hasil kita di titik buhul ini ada batang 13 dan batang 4 yang kita hasilkan. Nah, dari titik buhul E ini kita sudah dapatkan tadi 13, batang 13 0 kg, batang 4 yaitu tarik 2,6 kali 100 dapat 260 kg, maka dari urutan yang ada kita ke sini ada titik buhul E, kemudian berlanjut ke titik buhul yang H. Jadi titik buhul yang H ini teman-teman bisa melihat H posisinya ada di sini, ada batang 13, kemudian ada batang 12, ada batang 7, P4 dan 8. Sehingga di sini yang belum diketahui itu hanya batang yang
8 saja. Perhitungannya akan kita lakukan dengan penggambaran kita pada titik Boolean H. Ini titik bola. Kita mulai. Di sini ada batang yang sudah diketahui ya, ada 12, kemudian ada batang 7 kan gitu. Selanjutnya akan kita masukkan P4, kemudian 8, kembali ke 13. Nah, kita awali dari sini. Ini sudah ada batang 12 ya, nilainya sudah ada. Kemudian ada batang 7 ya, batang 7 di sini nilainya juga sudah ada. Kemudian bertemu dengan beban P4 100 ya, kita arahkan ke bawah vertikal ini P4 sama dengan 100 kg. Nah, dari sini maka kita akan kembali kepada titik poligon yang awal ya, kembali ke awal karena nilai dari batang 13 adalah 0 sehingga kembali ke titik ini. Nah, dari hasil penggambaran ini di batang 8 karena dia mendekat ya arah titik buhul, maka mendapatkan 3 cm kalikan 100, 300 kg posisinya tekan ya, posisinya tekan. Dari perhitungan kita dengan penggambaran titik buhul yang H tadi, kita mendapatkan nilai batang 8 ini adalah tekan dengan nilai 300 kg. Selanjutnya, dari titik buhul H, kita menuju kepada titik B, yaitu ada 4, 8, P5, dan VB yang semuanya sudah kita dapatkan nilainya. Nah, itu akan kita plotting kepada gambar yang selanjutnya. Nah, teman-teman bisa melihat kepada gambar di sebelah kiri ini, di titik B, terdiri dari batang 4, 8, P5, dan juga VB yang semuanya sudah ada, di mana kita sudah mempunyai nilai dari batang 4. 4 itu sudah ada, ini 4. Ya, 4. Kemudian batang 8, ini juga batang 8 ada. Kemudian ada P nilainya juga sudah ada, kemudian ada VB. Nah, kita akan mulai dari sini. Kita mulai dari sini, ada batang 4, ya. 4, kemudian ada batang 8, ya. Searah dengan jarum jam, 8, sampai kepada pertemuan ini. Kemudian di situ ada 50 kg ke bawah. Ya, P5 50 kg ke bawah. Ya. Setelah itu ketemu dengan VB, nilainya 200 ke atas. Ya, sampai ke sini. Ya. Sampai ke sini. Nah, sehingga dari sini arahnya adalah 4, 8, P5, dan juga VB yang sudah digambarkan yang ada di sini. Nah, inilah bentuk dari poligon-poligon yang ada dari join A tadi sampai kepada join yang paling kanan, yaitu B sudah kita selesaikan. Ini adalah proses penggambaran dari metode Cremona. Nah, inilah hasil akhir ya yang sudah kita lakukan penggambarannya dari titik A, kemudian C, F, ya, D, kemudian G, sampai kepada E, H, dan juga titik B yang menghasilkan poligon-poligon yang bisa menjadi alat bantu untuk mengetahui berapa nilai gaya batang yang ada. Inilah hasil akhirnya. Nah, silakan teman-teman untuk mencermati dan juga mengulang sampai bisa membuat bentuk seperti ini. Kemudian untuk menindaklanjuti pembelajaran, silahkan kawan-kawan menggunakan kertas milimeter block ya untuk mengulang apa yang sudah kita ulas di sesi pembelajaran melalui video tutorial ini dari penggambaran gaya batang menggunakan metode Cremona yang belum kita gunakan secara skalatis yang kita tampakkan, silahkan mengulang dengan menggunakan milimeter block dari soal-soal yang ada ini. Dengan menggunakan bantuan kertas milimeter block, nanti kawan-kawan bisa mengecek dalam simulasi pembelajaran, sehingga mendapatkan nilai-nilai yang bisa lebih kuantitatif dan terukur dan memudahkan dalam proses pemahaman pembelajaran. Sekian tutorial tentang penyelesaian trust dengan metode Cremona, semoga mudah dipahami. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.